Halo Komager semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy. Dan seperti biasa saya akan melanjutkan alur cerita film survival series yang berjudul Hostea, yang tentunya ceritanya sangat mengedankan dan mengeblutkan sekali. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. You okay? Sementara di tempat lain, John mengatakan kepada Kate kalau dirinya akan pergi dengan Henry ke suatu tempat, sedangkan Jake tidak akan pergi dan akan tetap tinggal di pulau ini. I'm sorry, Kate. Tidak lama setelah itu, Kate melihat Pradoder sedang bersiap-siap untuk pergi, dan mereka juga tidak lupa memakai masker dan juga membawa senjata hingga tiba-tiba dan ya, tentu saja hal itu membuat Kate langsung tidak sadarkan diri. Namun ketika terbangun, Kate menemukan dirinya sudah ada di dalam hutan dengan tangannya diborgol bersama dengan Juliet. Dan tentu saja hal itu membuat Kate benar-benar sangat kaget. Kemudian saat itu dirinya pun mengambil sebuah pisau dari dalam saku Juliet dan tiba-tiba di sini Juliet pun bertanya kenapa dirinya bisa ada di dalam hutan bersama dengan Kate. Namun tentu saja juga Kate tidak tahu apapun, tapi yang jelas sebelum semua ini terjadi, John datang kepada dirinya hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu dirinya melihat Theodore sedang berkemas untuk pergi ke suatu tempat. Singkat waktu, malam pun poek. Di sini Kate berniat untuk kembali menyelamatkan Jake, namun Juliet tidak setuju akan hal itu karena sebelumnya Kate sudah menggagalkan Jake untuk bisa keluar dari pulau ini. Dan jika Kate memaksa untuk kembali, tentu saja Jake akan marah hingga akhirnya mereka pun garlut. Kemudian Kate meminta maaf karena dirinya tidak bermaksud untuk menyakiti Juliet, dan tanpa disangka tiba-tiba saat itu mereka mendengar suara makhluk penunggu pulau ini. What the hell is going on? Dan ya, untung saja makhluk tersebut tidak menyerang mereka berdua. Namun ternyata selama Juliet tinggal di pulau ini, dirinya tidak pernah melihat ataupun mendengar suara dari makhluk tersebut. Dan di sini Juliet mengalami cedera pada bahunya akibat duel bersama dengan Kate, dan dirinya meminta kepada Kate untuk mengembalikan bahunya pada posisinya. Keesokan paginya terlihat Desmond dan Sawyer sedang berburu babi hutan. Sementara Kate dan Juliet mereka melanjutkan perjalanan dan akan tetap untuk menyelamatkan Jake. Namun dalam perjalanan tiba-tiba saja makhluk itu kembali muncul, membuat mereka yang ketakutan langsung lompat di beberanting. Tapi sialnya mereka malah terjatuh ke dalam lumpur. Dan bukan hanya itu saja, di depan mereka juga terdapat pagar sonar yang tidak mungkin untuk dilewati. Dan sialnya ternyata dari tadi Juliet menyimpan kunci borgolnya. Tentu saja hal itu membuat Kate merasa heran. Selain itu ternyata Juliet juga bisa mematikan pagar sonar tersebut. Setelah mereka masuk, Juliet pun mengaktifkan lagi pagar sonar tersebut hingga si makhluk itu pun tidak bisa menyentuh mereka. You had a key. Maybe if I could make you think that we were in it together. Sementara di pinggir pantai mereka terlihat sangat bahagia sambil menikmati makanan, sedangkan Kate dan Juliet mereka sudah sampai di tempat tujuan. Dan di sini Juliet akan pergi untuk melepaskan Sayid, sementara Kate akan pergi untuk menyelamatkan Jake. Ketika masuk di sini Kate pun merasa terkejut melihat Jake yang sudah tidak sadarkan diri. Dan setelah Jake sadar, kemudian mereka pun langsung pergi untuk kembali ke camp. Dan Juliet juga berhasil melepaskan Sayid, dan ternyata Jake akan pergi membawa Juliet ke camp mereka. She's not coming with us. Yes, she is. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun memutuskan untuk membuat tenda di pinggir sungai. Yang mana ketika Jack dan Kate pergi untuk mencari kayu bakar, di sini Sayid bertanya kepada Juliet tujuan dari Theodore mencuri teman-temannya. Dan saya juga ingin tahu siapa Juliet sebenarnya. Namun belum juga Juliet menjawabnya, Jack keburu datang dan menyuruh kepada Sayid untuk meninggalkan Juliet sendirian. Karena sekarang Juliet belum siap untuk menjawab pertanyaan dari Sayid. Singkat waktu, keesokan harinya terlihat Claire sedang sakit dan meminta obat kepada mereka. Kemudian Sawyer pun langsung pergi untuk mengambil obatnya. Tapi tiba-tiba Jack datang dan tentunya hal itu membuat mereka sangat senang karena akhirnya Jack bisa kembali dengan selamat.
Namun di sini Sawyer terlihat sangat tidak suka ketika melihat Juliet ada di hadapannya. The hell is she doing here? You're like one of them, huh? I'm Juliet. So I hear you're a doctor. Singkat waktu, malam pun poek, dan di sini mereka semua sedang membahas tentang Juliet, yang mana sebagian dari mereka menyuruh kepada Said untuk menyiksa Juliet. Namun tentu saja Said menolaknya karena dirinya tidak ingin melakukan perbuatan yang membuat orang lain merasa tersiksa meskipun itu adalah the order. Tapi walaupun Said akan melakukannya, tentu saja Jack tidak akan tinggal diam karena dirinya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Juliet. Dan tiba-tiba saat itu Claire langsung pingsan, tentunya hal itu membuat mereka semua langsung panik. Namun untung saja sekarang sudah ada Jack yang akan menolongnya. You should be drinking enough water. I think so, yeah. Kemudian saat itu Juliet meminta kepada Kate untuk memanggil Jack karena ini masalah penyakit dari Claire yang sepertinya bukanlah penyakit biasa. Di sini Juliet mengatakan bahwa setiap wanita yang melahirkan di pulau ini sudah bisa dipastikan akan langsung meninggal. Tapi beda halnya dengan Claire karena pada saat itu Claire diculik oleh The Order. Si Ethan sudah menyuntikkan obat kepada Claire, di mana obat tersebut tidak akan membuat Claire langsung meninggal setelah melahirkan. Itu artinya tujuan dari The Order menculik Claire bukan untuk menyakitinya, tapi untuk menyelamatkan Claire agar tidak bernasib sama dengan yang lainnya. Dan Juliet akan mengambil obat tersebut karena Ethan sudah menyimpannya dekat gua. Ethan kept a stash of medical supplies near the caves where you... Singkat waktu, esok harinya Juliet pun langsung pergi untuk mengambil obat tersebut. Dan ya, ternyata mereka berdua mengikuti Juliet karena belum percaya kepadanya. Tapi di sini Juliet mengatakan kalau dulu Said adalah seorang penyiksa sementara Sawyer adalah seorang penipu dan pernah membunuh. Dan Juliet pun menyuruh kepada mereka berdua untuk melakukan perbuatan baik, seperti dirinya sekarang ini yang berubah untuk melakukan kebaikan. Setelah itu Juliet pun langsung pergi ke pantai dan menyerahkan obat tersebut kepada Jack. She's not touching Claire. She's the one. Give us a couple minutes here, okay? Kemudian saat itu Juliet pun langsung menyuntikkan obat tersebut kepada Claire. Tidak lama setelah itu, akhirnya Claire pun terlihat sudah sembuh. Lalu Jack pun langsung memberitahukan hal itu kepada Juliet bahwa Claire sudah sembuh. Dan ternyata alasan Juliet ingin keluar dari pulau ini karena dirinya ingin melihat kakaknya yang sedang sakit. Setelah itu Juliet mulai membuat sebuah tenda untuk tempat tinggalnya. Dan sialnya ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Henry. Dan hal itu sangatlah mengajikan sekali. They'll take me back to the beach. We've activated the implant in Claire. She should be symptomatic. Tell Jack that you can save. He trusts you. See you in a week. Keesokan harinya terlihat mereka sedang ada di dalam hutan, dan di sini Charlie terus saja nyerocos ngomong hingga tiba-tiba dirinya tanpa sengaja menginjak jebakan yang membuatnya langsung meninggal. Dan ternyata itu semua dalam penglihatan dari Desmond yang melihat Charlie akan meninggal. Tentu saja hal itu membuat Desmond merasa khawatir karena apa yang dilihatnya tentu saja akan jadi kenyataan. Dan untuk mencegahnya, Desmond langsung bertemu dengan Harley dan menanyakan tentang sebuah kabel yang Harley temukan di pinggir pantai. Setelah itu mereka langsung bertemu dengan Jinsu karena Jinsu ada dalam penglihatannya. Kemudian Harley pun langsung mengajak Jinsu untuk pergi berkemah. Sementara Desmond mengajak Charlie karena akan ada seseorang yang datang ke pulau ini menggunakan sebuah parasut. Dan Desmond berniat untuk menolongnya. Setelah itu mereka pun langsung berangkat. Alright, I'm in. Dan ya, kejadian ini sama persis yang ada di penglihatan Desmond. Kemudian Desmond pun memutuskan untuk membuat tenda di tempat ini karena sebentar lagi akan gelap. Singkat waktu, malam pun poek, dan terlihat saat itu mereka sedang serius mendengarkan cerita dari Jinsu. Ya, meskipun mereka tidak paham, tapi Jinsu berhasil membuat si gemblung terkejut. 아직도 빠기다! Sementara Desmond lebih memilih untuk sendiri sambil melihat foto pacarnya. Kemudian Charlie memberikan sekaleng intisari kepada Desmond dan bertanya tentang wanita yang ada di foto tersebut. Tidak lama di sana mereka mendengar suara helikopter yang membuat Desmond merasa khawatir.
We gotta go out there. Melihat hal tersebut, Desmond pun berniat akan pergi untuk melihatnya. Namun Charlie tidak setuju karena masuk ke dalam hutan di malam hari sangatlah berbahaya. Kemudian Desmond memberitahukan kalau ada seorang wanita yang jatuh menggunakan sebuah parasut dan mereka harus segera menolongnya. Tapi Charlie kekeh tidak akan pergi dan lebih memilih untuk menunggu karena 2 jam lagi matahari akan terbit. Singkat waktu, keesokan paginya mereka pun langsung berangkat untuk menyelamatkan wanita tersebut. Dalam perjalanan, Harley pun memutuskan untuk beristirahat dan di sini Desmond melihat sebuah tas di atas pohon dan langsung mengambilnya. Yang mana di dalam tas tersebut mereka menemukan walkie-talkie milik perempuan yang jatuh dan Desmond langsung terkejut ketika melihat foto yang sama dengan miliknya ada di dalam buku tersebut. Dan Charlie mengira kalau wanita yang jatuh itu adalah Penny, pacarnya Desmond. Namun Desmond tidak yakin kalau wanita tersebut adalah pacarnya, meskipun sebenarnya di dalam hati Desmond merasa kalau wanita itu adalah pacarnya. Your girl. Penny. Tidak lama hujan pun turun dan hal ini sama seperti yang ada di dalam penglihatan Desmond. Dan di sini Desmond melihat sebuah anak panah yang akan membuat Charlie meninggal. Namun beruntungnya di sini Desmond kembali berhasil menyelamatkan Charlie. Charlie, stop! Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Tidak lama setelah itu mereka mendengar suara dari Jinsu. Ketika dihampiri ternyata Jinsu berhasil menemukan wanita tersebut yang sedang tergantung di atas pohon. Kemudian Desmond pun langsung naik untuk menolongnya. Dan ternyata wanita ini bukanlah Penny melainkan Naomi. Namun anehnya Desmond tidak kenal dengannya, bahkan tidak pernah bertemu sama sekali. Sementara Naomi sendiri kenal dengan Desmond. Dan di sini Naomi berbicara menggunakan bahasa Spanyol, tapi untung saja si gemblung sedikit paham dan mengatakan kalau wanita ini sedang sekarat. She says she's dying. Dan ternyata benar saja Naomi tertusuk oleh ranting pohon. Kemudian Desmond langsung menyuruh Harley untuk mengambil kotak P3K di dalam tasnya. Sementara Charlie berniat untuk memanggil Jack. Namun Desmond melarangnya karena akan membutuhkan waktu yang lama hingga tiba-tiba Nobody knows we're here. tidak lama di sana mereka mendengar suara dari ranting pohon. Dan ya, emang edan sekali ternyata si Danu masih hidup. Karena takut kembali tertangkap, si Danu pun langsung pergi, tapi Jinsu langsung mengejarnya hingga mereka pun garlut. Dan akhirnya Jinsu berhasil mengalahkan si Danu karena ternyata dirinya sangat jago berkelahi. Kemudian langsung membawanya ke hadapan Desmond. You've got 5 seconds to talk. Di sini mereka sangat khawatir dengan kondisi Naomi yang semakin parah. Namun untung saja si Danu bisa bahasa Spanyol. Dan di sini si Danu berniat untuk menolong Naomi karena ranting tersebut menusuk di paru-parunya yang membuat Naomi mengalami pendarahan. Tapi jika berhasil menyelamatkannya, Danu ingin dirinya dilepaskan. Walk away as if I never came upon you. Be quiet. Singkat waktu, malam pun poek. Dan di sini Juliet berniat ingin menolong Sun Hua dan juga bayinya. Kemudian Juliet pun langsung membawa Sun Hua ke tempat medis milik Dharma untuk memastikan apakah Sun Hua hamil di pulau ini atau tidak. Karena jika memang benar Sun Hua hamil di pulau ini, maka Sun Hua akan meninggal. Sementara itu mereka sepakat akan melepaskan si Danu jika berhasil menyelamatkan Naomi. Dengan pengalaman yang dimilikinya, si Danu pun langsung saja. Dan ternyata Naomi datang ke pulau ini tidaklah sendirian, namun si Danu malah berbohong kepada Desmond. Sementara mereka berdua sudah sampai di tempat tujuan. Dan di sini Sun Hua merasa heran kenapa Juliet ingin menolongnya. Kemudian Juliet pun membawa Sun Hua ke ruangan rahasia. Don't worry about it. Tell me. Di tempat lain, setelah berhasil menyelamatkan Naomi, Danu ingin Desmond menepati janjinya dengan membiarkannya pergi. Namun setelah si Danu pergi, Jinsu baru menyadari kalau teleponnya sudah menghilang dan langsung saja mengejar si Danu. Di sini Charlie tidak setuju kalau Desmond melepaskan si Danu begitu saja, karena bagaimanapun juga si Danu adalah bagian dari Doders. Tapi mau bagaimana lagi, janji adalah janji dan Desmond harus menepati janjinya dengan membiarkannya pergi. Go on.
Sementara itu Juliet mulai memeriksa kandungan dari Sun Hua dan hal itu membuat Sun Hua terlihat sangat senang meskipun belum tahu apakah bayinya laki-laki atau perempuan. Dan ternyata Sun Hua hamil di pulau ini. Itu artinya besar kemungkinan Sun Hua akan meninggal setelah melahirkan. Dan tentu saja hal ini membuat perasaan Sun Hua campur aduk, namun Juliet berjanji akan berusaha untuk membantu Sun Hua. Setelah itu mereka pun pergi untuk kembali ke camp. Tapi di sini Juliet kembali masuk ke dalam ngomongnya sih untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dan menyuruh kepada Sun Hua untuk menunggunya. Dan ternyata Juliet memberi kabar kepada Henry kalau Sun Hua sedang hamil. Kembali ke Jinsu dan yang lainnya, terlihat saat itu mereka sedang membuat sebuah tandu untuk membawa Naomi ke camp. Dan di sini Naomi mengatakan sesuatu yang membuat Harley dan kita semua akan terkejut karena ternyata Flight 815, the one from Sydney. They were all dead. malamnya terlihat si John sedang membaca dokumen milik Sawyer. Itu artinya John sudah mengetahui masa lalu dari Sawyer yang seorang penipu dan juga pernah membunuh. Dan di sini kita flashback dulu 8 hari sebelumnya ketika si John bertemu dengan ayahnya yang bernama Cooper. Di sini Henry menyuruh kepada si John untuk berhati-hati karena meskipun diikat, si Cooper masih berbahaya. I warned you, John. Singkatnya 3 hari kemudian mereka mendirikan sebuah tenda. Di sini juga ada Cindy yang terlihat sangat bahagia selama bersama dengan The Others. Kemudian terlihat Henry yang sedang memutar rekaman dari Juliet. Tidak lama John datang dan bertanya kepada Henry, "Sedang apa kamu teh Henry?" Henry mengatakan kalau dirinya sedang mendengarkan suara dari Juliet yang mengabarkan tentang kehamilan Sun Hua. Dan di sini Henry ingin si John segera menghabisi ayahnya. Setelah itu Henry akan menunjukkan sesuatu kepada si John. I can't wait to show you what this island can do. That's why you're gonna have to kill your father. Singkat waktu, malam pun poek. Dan di sini Henry meminta kepada si John untuk ikut dengannya karena sudah waktunya untuk menghabisi ayahnya. Namun di sini si John terlihat ragu untuk melakukannya. Sementara Henry terus menghasut si John untuk segera melakukannya hingga akhirnya This to yourself. As long as he's still breathing. Dan ya, hal itu membuat Henry sangat kecewa karena tujuan dari Henry melakukan ini semua untuk merekrut si John menjadi bagian dari The Others. Namun apalah daya, si John masih memiliki perasaan dan tidak sanggup untuk menghabisi ayahnya sendiri karena itu tidak manusiawi. Keesokan harinya ketika si John sedang melihat ayahnya dari kejauhan, tidak lama Richard datang dan ternyata si Richard ini dulunya adalah pemimpin dari The Others, tapi karena masa jabatannya sudah habis dirinya pun diganti oleh si Henry. Kemudian Richard pun memberitahukan alasan Henry menyuruh si John untuk menghabisi ayahnya sendiri hanya untuk mempermalukan si John di hadapan semua orang. Karena mereka sudah tahu kalau si John adalah orang yang sangat spesial disebabkan si John memiliki kelebihan yang diberikan oleh pulau ini. Dan hal itu membuat Henry sangat kesal karena pulau ini lebih memilih si John daripada dirinya yang sudah lama tinggal di pulau ini. Dan ternyata Richard juga yang memberikan dokumen milik Sawyer kepada si John. Bukan hanya itu saja, Richard juga menyarankan agar yang membunuh ayah si John adalah Sawyer. My father, he doesn't even know him. Keep reading. Keesokan harinya mereka semua pun bersiap-siap untuk pergi dan Henry akan meninggalkan si John bersama dengan ayahnya. Kecuali si John menghabisi dan membawa mayat ayahnya. Itu pun kalau si John ingin ikut bersama dengan Henry. Singkat waktu malam harinya ketika Sawyer akan buang air kecil, tiba-tiba ternyata itu adalah si John, tapi di sini Sawyer beranggapan kalau si John sudah bergabung dengan The Others. Itu karena kelakuan dari si John yang sudah menghancurkan kapal selam. Namun di sini John mengatakan tujuan dirinya bergabung dengan The Others hanya untuk menculik Henry dan sekarang si John berhasil menangkapnya. Oleh karena itu John ingin Sawyer menghabisi Henry untuk melakukan balas dendam. Tapi ternyata Sawyer menolaknya karena dirinya bukanlah seorang pembunuh. Kemudian John pun memberitahukan kalau dirinya sudah tahu bahwa Sawyer pernah menghabisi seseorang karena The Others memiliki dokumen dari Sawyer. Jelas saja hal itu membuat Sawyer langsung terdiam. Dan ya ujung-ujungnya Sawyer langsung ikut bersama dengan si John. Tapi tiba-tiba dirinya langsung menyerang si John. Why did you choose the name Sawyer?
Di sini Sawyer mengatakan kalau dirinya tidak akan menghabisi Henry tapi akan membawanya ke camp. Sementara di pinggir pantai, Charlie menyarankan agar Jack mengetahui tentang Naomi karena sekarang ini Naomi butuh perawatan pada lukanya. Namun Desmond sangat tidak setuju akan hal itu karena Jack sendiri berteman dengan The Others dan hal itu sangat berbahaya untuk Naomi. Kemudian Harley menyarankan untuk memberitahu Said saja dan mereka pun sepakat akan hal itu. Can you keep a secret? Di sini Naomi mengatakan kalau helikopter miliknya jatuh di pulau ini. Namun Naomi sangat terkejut ketika mengetahui kalau penumpang pesawat Oceanic Air masih hidup. Karena yang Naomi tahu pesawat tersebut sudah berhasil ditemukan di pantai Bali. Dan semua penumpangnya tidak ada yang selamat alias meninggal semua. Plane off the coast of Bali in an ocean trench former. Sementara itu mereka semua sudah sampai di tempat tujuan dan ternyata si John menyembunyikan Henry di dalam kapal Black Rock. Dan awalnya Sawyer sempat percaya kalau yang diculik oleh si John adalah Henry. It's in the boxes. That'd be dynamite. Namun ya, kenyataannya orang tersebut bukanlah si Henry melainkan ayah dari si John sendiri. Dan tidak lama Rose datang hanya untuk mengambil dinamit. Di sini Cooper pun memberitahukan kepada Sawyer kalau pria botak yang kayak jeruk bali itu adalah anaknya dan dirinya sangat heran kenapa anaknya bisa berjalan kembali. Dan di sini tanpa sengaja Cooper mengatakan tentang masa lalunya yang pernah menipu seseorang. Dan hal itu membuat Sawyer sangat marah karena ternyata orang yang sudah menipu ibunya itu adalah si Cooper. Hingga akhirnya Sawyer pun langsung menghabisinya. Sebelum Sawyer pergi, John mengatakan untuk tidak percaya kepada Juliet karena Juliet adalah seorang mata-mata. Dan Henry sengaja mengirimnya untuk mencari tahu siapa saja wanita yang sedang hamil. Namun Sawyer merasa ragu kalau mereka akan percaya kepadanya bahwa Juliet adalah seorang mata-mata. Kemudian John langsung memberikan rekaman suara dari Henry bersama dengan Juliet. Karena dirinya tidak akan pernah kembali ke pinggir pantai dan lebih memilih untuk berkelana seorang diri menjadi John si kepala seperti jeruk bali. Dan bersambung. Halah. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah membagi rezekinya kepada saya. Saya sangat berterima kasih banyak. Semoga sehat selalu ya di sana dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke. Aduh, burubukan betul teh. Dan tanpa banyak bacrik, akhiri saja. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.